Ayam ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan bisa mencapai 2 kilo. Apakah ini mutan? Mari kita bedah di konten bahan obrolan. Oh hai, selamat datang di konten gua. Konten yang bahas apapun yang dijadikan bahan obrolan tongkrongan, mulai dari kenapa kambing berjenggot sedangkan domba tidak, apakah ayam adalah mutasi gen dari dinosaurus, atau kenapa beras bisa jadi musisi. Maksud gua musisi beras. Sebelum membahas ayam broiler itu mutan atau bukan, alangkah baiknya kita mundur sejauh mungkin sampai nemuin titik awal ayam broiler ini ada. Kalau kita nyari di Google, kebanyakan cuma nemuin pada tahun 1930-an. Gua akan bawa kalian ke beberapa tahun sebelumnya. Ceritanya gini, pada tahun 1923, seorang wanita Amerika bernama Cecily Long Stilly memesan ayam ke seorang petani 50 ekor untuk dibesarkan dan diambil telurnya sebagai upaya ketahanan pangan dapurnya sendiri. Tak disangka-sangka, tak diduga-duga, ayam yang datang 500 ekor. Betapa kagetnya Mbak Cecily ini. Pas cek invoice-nya memang benar 500 ekor. Ternyata dia tipe 01. Duhalah, matane. Dengan berat hati dan terpaksa dia membangun kandang ayam dadakan. 500-an. Gak pakai ketan. Di usia 18 minggu, ayam tersebut mati satu persatu dan jumlah terakhir ayam Mbak Cecily tinggal 387 ekor. Singkat saja, ayam ini sudah mulai bertelur dan dia kebingungan menjual telurnya. Akhirnya dia kepikiran untuk menjual dagingnya saja. Dia tawarkan ke restoran dekat rumahnya. Waktu itu dia jual dengan harga 65 sen, seberat 1 pon atau setengah kilo. Jadi awal mula ayam broiler yang kita makan ini dulunya beratnya cuma setengah kilo. Walaupun dijual hanya 65 sen, ternyata masih dapat untung dan akhirnya dia beli lagi 1000 ekor. Pada tahun 1926, dia bersama suaminya David Wilmer Stilly mengembangkan ayamnya hingga mencapai 10 kali lipat atau 10.000 ekor dan mereka mulai viral di kotanya. Statistik menunjukkan ada 500 orang terlibat dalam produksi ayam pada tahun 1928. Dan ayam pedaging ini mulai dikenalkan pada tahun 1930-an. Pada tahun 1940-an, pengusaha Amerika pemilik Atlantic and Pacific Tea Company menyelenggarakan kontes ayam pedaging bertema Chicken of Tomorrow. Seiring dengan berkembangnya zaman, pada tahun 1970-an, penelitian mulai banyak dilakukan. Melalui metode Bayes Linear Unbiased Prediction, atau metode berdasarkan performa individu dan keluarga sehingga dapat diketahui bagaimana suatu sifat berkaitan satu sama lain. Seleksi dan persilangan dilakukan terus-menerus diikuti dengan inovasi untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dan mengeliminasi sifat-sifat yang kurang menguntungkan. Nah, sekarang apakah ayam ini bisa disebut mutan? Mutan sendiri bisa diartikan mutasi genetik. Ayam ini berkembang melalui seleksi dan persilangan. Secara gampangnya saya jabarkan seperti ini. Perusahaan pembibit mempunyai tujuan tertentu. Misalkan yang dibutuhkan adalah pertumbuhan daging yang cepat, maka perusahaan mencari dari penjuru manapun ayam-ayam yang besar-besar. Ayam besar-besar tersebut dikawinkan dengan ayam besar lainnya dan yang tidak sesuai keinginan akan disingkirkan sehingga akan muncul ayam dengan gen murni atau galur murni. Ayam besar ini akan diteliti lagi bagaimana bisa lebih optimal lagi pertumbuhan badannya. Misal, di suhu atau lingkungan seperti apa ayam tersebut bisa lebih besar lagi, atau nutrisi seperti apa yang bisa memaksimalkan pertumbuhan ayam tersebut. Galur murni akan saling dikawin silangkan dengan galur murni lainnya. Jika perusahaan menginginkan ayam berbadan besar, berwarna putih, dan berjenggot lebar, maka 3 galur murni harus diciptakan dulu. Gen-gen murni ini akan dikawin silangkan terus-menerus sampai tercipta gen badan besar, warna putih, jenggot lebar. Jika sudah tercipta seperti ini, dinamakan final stock. Di atas final stock ada parent stock, ini ibunya. Di atasnya lagi ada grandparent stock, nah ini neneknya. Dan yang terakhir ada galur murni, nah ini baru buyutnya. Yang kita konsumsi sekarang ini adalah final stock, yang isinya sudah kombinasi beberapa gen. Dari sini kita bisa simpulkan ayam broiler melalui mekanisme seleksi gen, bukan mutasi gen. Lalu, kenapa ayam ini mudah banget sakit dan katanya tubuhnya penuh obat? Sebenarnya ayam ini tidak diberi obat atau antibiotik pun tak masalah. Namun ayam ini pertumbuhannya sangat cepat. Dan saat dipanen pun masih tergolong anak ayam. Jika tidak diberi antibiotik sebagai upaya pencegahan, tentunya pertumbuhan sel yang sangat cepat akan mudah sekali terserang penyakit. Untuk mengantisipasi kerugian yang banyak, maka peternak biasanya akan memberinya obat. Gimana? Masih nggak mau subscribe?